Diam cukup lama. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Terima kasih banyak atas nasihatmu. Kedepannya, aku akan lebih berhati-hati. Jika tidak ada urusan lagi, aku pamit pergi dulu." Selesai bicara, tanpa menunggu Evelyn bicara lagi, dia buru-buru berbalik melarikan diri dengan berjalan pergi menuju ke arah villa. Setelah tiba di rumah dan menutup pintunya, seluruh energi Kina dalam sekejap terkuras habis. Dia bersandar di panel pintu dengan lemas. Setiap ucapan yang dikatakan Evelyn seperti mimpi buruk yang terus berputar di kepalanya. Padahal tahu jelas kalau Evelyn sengaja datang untuk melawannya. Tapi dia malah tidak bisa menyangkal ucapan Evelyn sama sekali. Saat mengingat kembali Ezra yang bangun lebih pagi untuk membuatkan sarapan pagi untuknya. Hal ini jelas-jelas adalah hal yang sangat hangat dan manis sekali. Tapi jika dipikir-pikir lagi sekarang, dirinya mungkin telah menjadi beban dan cukup merepotkan Ezra pada tingkatan tertentu. Jika dirinya tidak ikut datang ke markas bersamanya, maka Ezra bisa konsentrasi dengan serius terhadap urusan pekerjaannya. Tidak perlu sampai mengalokasikan sebagian pikiran dan tenaganya untuk merawat dirinya. Tepat saat Kina mulai berpikir kacau dan tidak karuan ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia buru-buru sadar dari lamunannya. Lalu setelah melihat jelas orang yang telepon, dia menarik napas dalam-dalam lalu mengangkat teleponnya. "Bu, ada urusan apa?" tanya Kina dengan suara yang agak rendah dan serak. "Apa kalau tidak ada urusan apapun, aku tidak boleh telepon?" Ibu Kina bertanya balik dengan manja. Dia tahu kalau saat ini pasti menantunya Ezra sedang bekerja. Dan putrinya pasti akan bosan sendirian. Jadi, dia menelepon putrinya mengajaknya mengobrol untuk menghabiskan waktu. Kina berdeham, lalu bergegas menyangkalnya. Boleh kok. Ku sambut sekali. Aku agak terkejut saja. Kina, suaramu kenapa agak aneh? Apakah kamu belum merasa terbiasa tinggal di sana? Atau mungkin Ezra mengganggumu? Hanya ibu yang memahami anaknya. Begitu Kina bicara, ibu Kina langsung merasakan ada yang tidak beres. Dia yang memperhatikan tumbuh kembang putrinya selama ini. Jadi hanya dari telepon saja, seberapa hebat putrinya berusaha menyembunyikan apapun, ibu Kina masih saja dengan mudah dapat merasakan keanehan suasana hati putrinya ini. Tentu saja, Ezra mengganggu putrinya, ini hal yang tidak mungkin ada. Yang mungkin adalah putrinya yang mengganggu Ezra. Mang ada, baik-baik saja kok. Kamu salah dengar. Kina sangat berhati-hati saat menghadapi ibunya yang cerdik ini. Dia hanya ingin mengabarkan hal baik bukan hal buruk. Dia berkata, Ezra saja tidak sempat untuk memanjakanku. Jadi mana mungkin dia menggangguku? Selain itu, ibu kamu pasti tidak akan pernah menyangka dia yang seorang tuan muda terhormat dan mulia bisa-bisanya hari ini turun langsung ke dapur untuk memasak sarapan pagi untukku. Kina, apa kamu tidak enak badan? Apakah gejala kehamilannya sudah lebih membaik? Tanya ibu Kina dengan cemasnya. Saat putrinya di rumah, putrinya tampak tersiksa sekali dengan gejala kehamilannya. Tapi untungnya, ada mereka ibu dan ayahnya yang merawatnya dengan baik. Sekarang Kina ikut tinggal di markas militer, Ezra juga tak bisa mengawasi dan menjaga perasaannya setiap saat. Jauh lebih baik, jawab Kina dengan jujur. Setelah ibunya bertanya begini, dia baru menyadari kalau makanan yang dimakan hari ini sama sekali tidak ada yang dimuntahkan. Setelah mendengarkannya, ibu Kina akhirnya lega dan memberitahu dia beberapa hal yang harus diperhatikan. Setelah Kina dan ibu Kina mengobrol mengenai beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari, tiba-tiba Kina berkata, "Ibu, aku rindu kamu dan ayah." Sangat, sangat rindu. Ibu Kina agak tercengang, dia tersenyum bahagia, lalu berkata, "Kamu ini ya. Kenapa tiba-tiba mengatakan kata-kata manis begini?" Aku, Kina diam sejenak. Lalu meneruskan ucapannya, "Aku ingin pulang melihatmu dan ayah." Boleh ya, dia sebenarnya tidak ingin berpisah dengan Ezra, tapi
Ucapan Evelyn terus mengingatkannya sepanjang waktu kalau dia dan bayinya berubah menjadi beban untuk Ezra. Dan juga menjadi alasan Evelyn untuk terus menyerangnya. Setiap kali dia berselisih melawan Evelyn, Evelyn selalu memiliki cara untuk membuat Kina meragukan kehidupannya sendiri. Dia tidak ingin seperti ini. Di ujung lain telepon, Ibu Kina mengerutkan keningnya saat selesai mendengarnya bicara. Kemarin saat masih ada di rumah, dua orang ini masih begitu mesra. Kina juga sangat senang sekali dan sangat menantikan bisa tinggal bersama dengan Ezra. Tapi kenapa baru lewat 1 hari, Kina malah minta pulang? Meskipun dia sangat bingung, tapi Ibu Kina tidak bertanya kepada Kina apa yang sebenarnya telah terjadi. Tentu saja bolehlah, Ibu Kina langsung mengiyakan dengan senangnya. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan lagi dengan berkata, "Nanti saat Ezra ada waktu kosong akhir pekan ini, kalian berdua pulanglah bersama-sama ke sini. Sekarang ada bayi dalam kandunganmu. Aku tidak tenang kalau kamu pulang sendirian." Saat mendengar ibunya meminta Ezra untuk menemaninya pulang, Kina jadi kembali teringat dengan ucapan Evelyn yang pedas dan tajam itu yang bilang kalau dia menjadi beban untuk Ezra dan hanya merepotkannya saja. Hatinya pun kembali bersedih lagi. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tidak terima ini dan berkata, "Aku bukan anak kecil lagi. Bagaimana mungkin semanja itu? Apalagi Ezra punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Setiap aku mau pergi kemanapun, setidaknya aku tidak boleh terus membuatnya ikut bersamaku kan?" Aku kalah deh kalau bicara denganmu." Ibu Kina mengalah dan hanya menghela napas. Ada pikiran yang melayang di kepalanya. Dia pun melanjutkan perkataannya, "Kapan saja kamu mau pulang, kami tentu selalu menyambutmu. Namun kamu harus ingat untuk memberitahu Ezra dulu. Jangan tiba-tiba pulang tanpa mengabarinya agar dia tidak mengira kamu hilang dan nantinya malah jadi khawatir. Selain itu, jika dia sangat sibuk dan tak bisa mencari waktu luang untuk mengantarmu, maka akan lebih baik jika mengirim seseorang untuk mengantarmu pulang. Ezra bukanlah orang yang membuat keputusan dengan asal-asalan. Karena dia sudah memutuskan untuk membawa Kina untuk tinggal di sisinya, maka dia tentu sudah melewati pertimbangan dan perencanaan yang sebaik mungkin." Mendengar Kina bicara begini, Ezra seharusnya masih belum tahu mengenai Kina yang ingin pulang. Jika dia tahu, mana mungkin dia membiarkannya begitu saja. Dia pasti akan mencari cara bagaimana menyelesaikan masalah di antara mereka dan menghilangkan ide untuk pulang ini. Kina tidak terlalu banyak berpikir, hanya ingin segera meninggalkan tempat yang penuh tekanan ini. Sekarang, setelah mendengarkan ibunya bicara seperti ini, hatinya jadi rumit dan goyah. Jika Ezra tahu dia ingin pulang ke rumah orang tuanya, bagaimana reaksinya nanti? Dulu, mereka sering sekali berpisah dan jarang bersama. Akhirnya mereka bisa bersama setiap hari dengan tidak mudahnya. Namun dalam sekedip mata dirinya malah ingin meninggalkannya lagi. "Kina, Kina, apa kamu masih mendengarkanku?" Terdengar suara Ibu Kina di telinganya. Kina bergegas sadar dari pikirannya, dan buru-buru menjawab, "Iya Bu, aku akan bicara kepada Ezra mengenai aku yang mau pulang. Kalau tidak ada apa-apa lagi, sampai sini saja dulu." Oh iya, dia bisa mendengar jelas kalau putrinya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Ibu Kina pada akhirnya berkata dari hati, "Kina, kamu dan Ezra akan menjalani kehidupan kalian sebagai pasangan suami istri seumur hidup. Tidak peduli masalah apapun yang akan kalian temui, kabur tidak ada gunanya, harus memikirkan cara bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya." "Mengerti, ya sudah, aku tutup ya." Pada malam hari, ketika Ezra sudah pulang kerja dan tiba di rumah, dia tak melihat siapapun di ruang tamu. Dia pun kembali ingat dengan perihal yang dikatakan oleh Ibu Kina di telepon. Dia langsung berjalan dengan cepat menuju kamar tidur di lantai 2. Membuka pintunya dan melihat seorang wanita yang meringkuk berbaring tidur di ranjang. Dia menghela napas lega. Hal yang mengganjal di hatinya akhirnya terlepas begitu saja. Sebenarnya selang hari ini dia merasakan ada yang aneh dari Kina.
Tapi tidak terlalu memperhatikannya lagi, karena dia mengira itu hanyalah emosi tidak normal sesaat dari seorang wanita hamil dan dia berpikir untuk mengamati selama beberapa waktu lagi. Hingga akhirnya dia menerima telepon dari Ibu Kina. Dia bilang kalau Kina ingin pergi dari sini dan pulang ke tempat orang tuanya. Saat itulah, dia terkejut dan menyadari situasi masalahnya cukup serius. Dia mencoba mengingat semuanya dengan detail mulai dari membawanya ke sini kemarin malam hingga saat ini. Mengingat setiap kata yang diucapkan, anehnya sepertinya tidak ada yang salah dari semuanya ini. Dia benar-benar tidak tahu masalahnya ada di mana. Ezra memutuskan menunggunya bangun, baru setelah itu bicara baik-baik dengannya. Sehingga, dia memelankan langkah kakinya dan berjalan ke sisi ranjang, lalu duduk. Mengulurkan tangannya ingin menyentuhnya, tapi dia malah melihat ada air mata basah yang menggantung di bulu matanya. Saat itu juga, jantungnya tercekat karena terkejut, dan perlahan menarik kembali tangannya, merapatkan bibirnya erat-erat. Ekspresi serius dan rumit di wajahnya tak bisa disembunyikan lagi. Dalam sekejap, dia tenggelam merenungkan semuanya. Kina tidak tahu dirinya sudah berapa lama tertidur. Saat dia bangun masih dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar, dia melihat Ezra yang duduk di pinggir ranjang. Pikirannya langsung sadar sepenuhnya, sudah bangun? Laparkah? Ingin makan malam apa? Suara Ezra sangat lembut dan rendah. Sekali tanya langsung beberapa pertanyaan sehari-hari. Kina tidak menjawab pertanyaannya, malah balik bertanya, kamu sudah pulang kerja? Sudah berapa lama di sini? Dia melihat keluar jendela, langit sudah gelap, dan kemudian dia menyadari kalau ini sudah malam jam 7 lebih. Baru saja pulang kok, karena melihatmu tidur dengan nyenyak, jadi aku tidak membangunkanmu. Jawabnya sambil diam-diam memperhatikan baik-baik ekspresi wajahnya. Kina mengangguk paham, saat teringat kembali beberapa masalah sebelum tidur tadi, dia perlahan menundukkan matanya. Ezra secara akurat menangkap kesedihan dan depresi yang melintas di matanya. Dia langsung mengerutkan kening. Melihatnya hendak berdiri, Ezra pun mengulurkan tangan dengan perhatian untuk membantunya berdiri. Dia mencoba bertanya dengan nada bicara yang dilembutkan, "Kenapa tiba-tiba tidak bicara lagi? Apa yang sedang kamu pikirkan?" Tidak ada kok." Kina memaksakan diri untuk tersenyum, lalu mengubah topik pembicaraan, "Aku lapar." Setelah tidur dan bangun, pikirannya menjadi lebih jernih. Pikiran untuk pulang ke rumah orang tuanya bahkan sudah hampir menghilang. Malah sebaliknya, dia sangat ingin sekali terus bersama dengannya sepanjang waktu. Aku membawakan makan malam untukmu." Ezra memutuskan untuk makan malam dulu, baru kemudian mengobrol baik-baik mengenai kehidupan dengannya. Kina turun dari ranjang, dan tiba-tiba melompat ke dekapannya dan memeluknya dengan erat, menguburkan wajahnya di dada Ezra. Gerakannya yang tiba-tiba ini membuat Ezra agak terkejut. Cahaya yang tak dapat diungkapkan melintas di bawah matanya, tubuhnya yang tinggi dan tegap menjadi kaku. Kemudian dia perlahan mengangkat tangannya dan memeluknya ke dekapannya. Setelah diam beberapa detik, dia bertanya dengan pelan, "Ada apa?" "Tidak ada apa-apa, hanya tiba-tiba ingin memelukmu saja." Kina bahkan tidak bisa menjelaskan pelukannya yang tiba-tiba ini. Dia hanya ingin memeluknya saja, tapi tidak ada penyesalan atau kekecewaan apapun. Mendengar ini, kedua tangan Ezra yang memeluknya pun beralih memegang wajahnya, lalu menundukkan kepala mengecup bibirnya. Ciuman ini penuh dengan rasa posesif yang besar, tapi juga tidak kehilangan kelembutannya, seolah ingin menelannya ke dalam perut. Tapi di waktu yang bersamaan juga ada rasa kasih sayang dan tidak tega untuk mengemutnya dan melelehkannya di dalam mulutnya. Begitu kontradiktif tapi penuh kasih sayang. Tidak lama kemudian, Kina tidak berdaya untuk melawan. Dengan napas terengah-engah dan tubuh lemas, dia pun jatuh ke dekapannya.